Apa yang sudah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghentikan praktik pinjol ilegal seperti ini, serta apa yang harus diwaspadai masyarakat agar tidak jadi korban pinjol ilegal? Kita bahas bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimbo Santoso, dan Perencana Keuangan Mitra Rencana Edukasi, Mike Rini Sutikno. Mbak Mike, selamat malam. Pak Wimbo, selamat malam, sehat ya? Selamat malam, sehat. Mbak Mika, saya ke Pak Wimbo lebih dulu ya. Pak Wimbo, Baik, apa yang sudah dilakukan OJK untuk mengatasi pinjol ilegal seperti ini? Pertama, kita bersama-sama dengan Kapolri, Bank Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Kementerian Kominfo, Pak Plate, dan Pak Teten, Menteri UMKM, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya bersama-sama untuk memberantas yang ilegal. Karena apa? Ini meresahkan masyarakat dan ini melanggar undang-undang karena sudah dikasih platform setiap produk pinjaman online harus berizin dari OJK. Ini tidak ada izin, sehingga ini pasti melanggar undang-undang, sehingga harus kita berantas. Semua pihak yang terlibat harus diproses secara hukum. Dan semua pihak yang memfasilitasi harus dimintai pertanggungjawaban. Jadi ini bersama-sama seluruh pemangku kepentingan kita sudah mengeluarkan kesepakatan bersama untuk itu pada tanggal 20 Agustus 2021. Pak Wibowo, begini, dari wawancara kami dengan sejumlah korban pinjaman online, ini dari sejak beberapa tahun yang lalu ya, banyak sekali masyarakat yang sebenarnya tidak bisa, sulit membedakan mana pinjol yang resmi, mana yang ilegal. Apa yang sudah dilakukan OJK untuk ini? Kita menyediakan daftar bagi pinjaman online yang sudah terdaftar dan mendapat izin di OJK. Ini gampang sekali. Masyarakat kalau ditawarin di HP silahkan akses websitenya OJK. Ini akan kita lakukan secara khusus ya sehingga tahu daftarnya mana yang terdaftar dan dapat izin dari OJK. Pilihlah yang itu. Di luar itu jangan dilayani, jangan dipilih. Sebelum klik OK, terakhir harus lihat dulu websitenya OJK. Kami yakin itu bisa diakses secara cepat dan mudah. Daftar kita blasting seluruh masyarakat secara 24 jam. Pak Wimbo, begini juga. Jadi begini, kalau dilihat dari data aduan YLKI terhadap pinjaman online itu memang betul. Mayoritas yang diadukan oleh masyarakat adalah pinjaman online yang ilegal. Itu 69%. Tetapi artinya ada 31% pinjaman online yang resmi yang izinnya di bawah OJK itu yang juga dilaporkan oleh masyarakat karena bermasalah. Yang resmi pun artinya banyak yang bermasalah. 30% itu sepertiganya. Apa mitigasi dari OJK soal hal ini, Pak Wimbo? Itu step pertama tadi kami sampaikan, pilihlah yang terdaftar dan berizin. Apabila sudah, kalau bermasalah kan laporkan ke OJK, pasti kami proses dan kami tutup. Kami sekarang ini dalam proses pembersihan, ya, baik yang berizin maupun yang terdaftar. Apabila tidak sesuai dengan kaidah, pasti akan kita cabut izinnya. Ini sekarang tidak akan ada izin baru, tidak akan ada pendaftaran baru. Moratorium ya? Ya, ini clear ya sejak Februari 2020 tidak kita berikan pendaftaran baru bagi pinjaman online ke OJK. Yang ada bahkan jumlahnya semakin menurun, sekarang ini ada 107, ya, 98 berizin, sekitar 8 ya, itu terdaftar. Sehingga nanti yang berizin pun apabila melanggar kaidah bisa kita cabut. Pak Wimbo, masalahnya begini. Jadi kalau kemudian post factum OJK menutup pinjol ini, walaupun yang resmi sekalipun, itu memang sebuah kewajiban. Tapi di sisi lain harus ada pencegahan supaya pinjol-pinjol yang terdaftar di OJK itu betul-betul bergerak sesuai dengan peruntukannya dan tidak merugikan masyarakat sampai dengan batas-batas yang wajar. Apa yang bisa dilakukan OJK untuk hal ini supaya penanganannya tidak setelah masyarakat rugi, tapi mencegah masyarakat rugi?
Pertama, kalau ada masyarakat merasa dirugikan, laporkan ke OJK, bahkan HP saya terbuka lebar 24 jam, laporkan ke saya atau ke 157. Itu setelah mereka merasa dirugikan. Bagaimana mencegahnya, Pak? Itu pertama. Yang kedua, ini pinjol yang ada, yang terdaftar dan berizin, terus akan kami tingkatkan peraturan prudensialnya dan juga pengawasannya. Sekarang ini ada sekitar 107 ya, dan bahkan ini jumlahnya bisa turun lagi karena ada beberapa mestinya akan kita tutup ya. Ini akan terus kita tingkatkan supaya bisa memberikan pinjaman dengan suku bunga atau bagi hasil yang murah. Dan ini harus lebih murah dari rentenir ya. Ya, karena ini adalah jawaban untuk menjawab adanya rentenir, memerangi rentenir. Karena dengan online itu pasti lebih murah. Skala ekonominya akan kita tingkatkan, pengawasannya akan kita tingkatkan sama levelnya dengan pengawasan lembaga pembiayaan. Bahkan sekarang lembaga pembiayaan dan perbankan sudah boleh memberikan produk semacam pinjaman online. Oke. Kita bolehkan, sehingga ini akan persaingan akan menjadi lebih baik apabila yang sekarang itu pinjol ini akan kita tingkatkan selevel treatment kita seperti lembaga pembiayaan, sehingga nanti masyarakat akan terlindungi. Karena kita awasi prudensialnya akan lebih baik, kita fit and proper, dan apabila bermasalah tentunya akan kita cabut. Nah, apa kemudian yang harus dilakukan masyarakat ketika sudah telanjur terjebak pinjol, apalagi yang ilegal, akan dijawab oleh Mbak Mika Rini sesaat lagi. Tetap bersama kami. Sapa Indonesia Malam segera kembali.